Halo, saya Ibnu dari anggota dari kelompok DevOps yang terdiri dari Mas Dewanta atau Mas Satria, ada Mbak Dina, terus ada Mas Abdul, ada Mbak Dea, dan juga ada Mbak Funi. Ya, nggak tahu saya satu lagi siapa. Ya. Dan di jobdesk saya kali ini, saya ini megang Docker, Docker sama ini, Docker sama GitHub. Ini membuat Docker file, membuild image dan juga mempush image ke Docker Hub repository. Oke, di sini saya udah membuat Docker filenya dan juga udah ada inisiasi dari ini, inisiasi CI workflow menggunakan GitHub Action. Oke, kita mulai dari Docker filenya sendiri. Kita menggunakan ini apa sih namanya? Uh, Multi-stage building yang di dalam project ini itu terdapat backend dan juga front end sekaligus karena ini adalah project dari Laravel. Karena Laravel itu dia full stack framework, jadi semua dibuat di dalam sini. Oke, di yang pertama itu kita melakukan building terhadap front end projectnya, karena front end projectnya itu kalau nggak salah pakai Jetstream gitu, Jetstream atau Breeze. Ya, kedua itu dia membutuhkan Node.js kan. Jadi kita melakukan instalasi dependency. Jadi di sini melakukan setup work directory app-nya, setup work directory, install dependency, dan juga melakukan building ya. Selanjutnya adalah membuild untuk backendnya itu sendiri dengan menggunakan PHP, dan di sini melakukan building untuk image-nya itu, image-nya sendiri pakai Alpine karena Alpine itu uh, ringan daripada beberapa tag yang lainnya. Oke, lanjut. Seperti biasa kita lakukan setup work directory, terus melakukan instalasi sistem utility yang dibutuhkan oleh komposer seperti git, unzip, zip, libpkdev. Setelah itu melakukan copy komposer binary-nya ke dalam kontainernya, ke application image-nya. Habis itu copy composer JSON, composer log, dan melakukan instalasi nodev. Jadi kita pakai production, no script, no autoloader, prefer this. Setelah itu kita melakukan copy keseluruhan kodenya dan juga melakukan dump autoload untuk melakukan generate optimized autoloader. Setelah itu yang terakhir yaitu adalah set final production image PHP FPM plus Nginx. Kenapa Nginx? Karena dia adalah salah satu web server yang bertugas sebagai untuk web statis lah ya. Kita ambil dulu base image-nya menggunakan PHP Alpine, terus kita melakukan setup uh, front end-nya akan digunakan oleh Nginx, dan melakukan instalasi production system dependency. Setelah itu kita melakukan copy terhadap semua konfigurasi filenya. Ini untuk configuration filenya itu ada nginx.conf yang berada di dalam Docker, di dalam directory Docker seperti entry point, nginx.conf, php.ini. Karena ini basic itu PHP, jadi php.ini itu benar-benar diperluin. Terus ada supervisor.conf.
Saya itu melakukan fixing line endings of entry point and make it bisa dieksekusi oleh si Nginx-nya. Selanjutnya melakukan copy build application file dari Composer, build set-nya ngambil dari sini, terus di copy ke dalam sini, ke dalam application image-nya, terus melakukan copy semua front end assets dari Node Node.js-nya, front end Node.js ke dalam directory utama dari Nginx-nya. Habis itu set correct permission, melakukan setting permission untuk seluruh Laravel directories agar bisa dieksekusi oleh si Nginx, dan melakukan expose si Nginx-nya, dan menjalankan mengkonfigurasikan entry point-nya dan menjalankan Nginx-nya itu sendiri. Oke, selain itu juga ada docker.ignore. Di sini ada beberapa file yang tidak boleh dimasukkan ke dalam application image seperti .git, GitHub, IDEA, VS Code, terus Node modules, vendor, .env, PHP unit, Docker Compose, Docker file, Docker ignore, KEggs, kebutuhan untuk Kubernetes, terus file testnya, biar semuanya itu lebih ringan gitu loh. Kalau misalkan semuanya ini ada, takutnya ada credential leaking ataupun kelebihan beban dari si image, yang nanti image-nya bakal berat gitu loh. Selain itu, di sini saya melakukan inisiasi terhadap CI workflow untuk standar workflow ya, sebelum ada application build and push. Di sini ada standar ini seperti build, test, sama dependency audit, setup PHP, install dependency, setup Node.js untuk node-nya, untuk front end-nya, build seluruh front end asset, menyiapkan environment-nya, menyiapkan PHP artisan, PHP key-nya, Laravel key, terus run automated test, auditing, dependency auditing. Setelah itu ada yang namanya SAST, software analysis security testing. Nah, jadi itu untuk standar CI-nya. Selanjutnya melakukan push ke Docker. Ini saya udah melakukannya sebelumnya. Jadi di dalam satu dummy akun yang bernama Praktikan. Di sini saya melakukan push. Sebenarnya sih ada beberapa image, tetapi semua image ini kayak BJ apps ini udah di push pak bjops.ai. Ini bukan ini yang saya push, bridgeops.ai dengan tagnya itu early version gitu loh. Jadi itu adalah job desk saya dalam kelompok ini. Jadi terima kasih. Maaf kalau misalkan ada kesalahan. Ciao. Saya sebagai anggota 2 yang bertanggung jawab pada implementasi Docker Compose serta pembuatan workflow GitHub Action untuk mengotomasi proses build, security scanning, dan push Docker image ke Docker Hub. Baik, pertama saya jelaskan terlebih dahulu mengenai file Docker build push YML ini. Jadi secara garis besar, file ini tuh bertugas mengotomasi proses build image, melakukan security scanning menggunakan Trivy, lalu melakukan push image ke Docker Hub apabila hasil scanning tidak menemukan kerentanan dengan tingkat high maupun critical. Oke, di sini ada yang namanya container scan and push. Di sini tuh tidak hanya melakukan build image, tapi juga melakukan pemeriksaan keamanan kontainer sebelum image dipublikasikan. Nah, lalu di sini ada
on workflow call, dan workflow dispatch. Nah, workflow itu dapat dijalankan secara manual menggunakan workflow dispatch ataupun dipanggil oleh workflow lain menggunakan workflow call, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan pada pipeline CI/CD. Di sini juga ada checkout repository. Ini adalah tahap pertama untuk melakukan checkout repository agar GitHub Runner memperoleh seluruh storage path yang akan diproses. Di sini juga ada setup Docker build. Nah, ini tuh mengaktifkan Docker build yang digunakan untuk proses build image yang lebih modern, mendukung change, serta lebih efisien dibandingkan build Docker biasa. Lalu ada login Docker Hub. Nah, setelah workflow melakukan autentikasi ke Docker Hub menggunakan GitHub Secret, sehingga username dan token Docker Hub tidak ditulis secara langsung pada source code dan tetap aman. Lalu di sini ada build image for scanning. Nah, ini tuh membangun Docker image terlebih dahulu menggunakan Docker build tadi. Image diberi tag menggunakan git sha di sini, sehingga setiap commit menghasilkan identitas image yang unik dan mudah dilacak. Nah, tadi ini GitHub SHA ini tuh has commit sehingga setiap image dapat ditelusuri kembali ke commit yang menghasilkan image tersebut. Lalu ada scan container image. Nah, setelah image berhasil dibangun, itu kita integrasikan Trivy sebagai tools untuk vulnerability scanner. Nah, Trivy itu akan memeriksa image untuk mendeteksi kerentanan keamanan. Nah, ini tadi severity high criticalnya itu memeriksa kerentanannya apakah high atau critical. Dan exit code 1 ini itu tuh apabila ditemukan kerentanan dengan tiket tersebut, workflow langsung dihentikan sehingga image yang tidak aman tidak akan dipublikasikan ke Docker Hub. Dan yang terakhir ini ada push image to Docker Hub. Jadi di sini jika tadi hasil scanningnya berhasil, workflow dilanjutkan proses push image ke Docker Hub. Itu. Ini tadi ada Latest dan GitHub SHA ini tuh tag Latest ini digunakan sebagai versi terbaru yang siap digunakan. Sedangkan GitHub SHA ini digunakan sebagai identitas spesifik dari setiap build sehingga memudahkan proses rollback apabila diperlukan. Oke, ini sudah Docker Hub-nya. Jadi setelah workflow selesai dijalankan, image otomatis tersedia pada Docker Hub dan siap digunakan oleh proses deployment berikutnya, misalnya pada Kubernetes maupun Argo CD. Nih, sudah jalan, sudah running. Nah, nantinya image yang dihasilkan itu menjadi sebuah artefak utama pada pipeline DevOps. Nah, image tersebut digunakan oleh anggota selanjutnya, anggota Kubernetes untuk proses deployment ke cluster, sehingga seluruh pipeline itu bisa berjalan secara otomatis mulai dari build, scanning, publish, hingga deployment. Jadi saya sebagai anggota 2 telah menyelesaikan 2 tugas utama, yaitu membuat Docker Compose untuk mengorkestrasi layanan aplikasi, serta membangun workflow GitHub Action yang mengotomasi proses build scanning menggunakan Trivy, dan push Docker image ke Docker Hub. Dengan pipeline ini, proses delivery aplikasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan lebih aman karena setiap image itu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Berikut bahwa file tadi berhasil di push juga melalui GitHub Action. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewantara Masatria. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas anggota 3 terkait Kubernetes dan Argo CD. Nah, di sini saya sudah membuat repository baru untuk Kubernetesnya, di mana yang isinya itu adalah cluster dan manifest gitu. Ada Argo CD, ada Laravel, ada monitoring, ada namespace, dan ada Postgres. Untuk apa ya? Tadi udah saya coba untuk apa namanya? Pertama kan jalanin minikube-nya kan. Terus
dicek dulu namespace-nya apakah berjalan aktif atau tidak. Terus saya juga menggunakan mengecek ports SFPVC. Di sini tertampil berjalannya aplikasinya Laravel app dan Postgres backend-nya, statusnya running. Lalu bisa juga dicek sih menggunakan endpoint health. Berarti kan misalkan ini statusnya 200 oke, artinya manifest dan cluster udah berjalan di Minikube atau di di cluster Minikube. Lalu apa lagi? Argo CD ya. Argo CD udah berjalan, sudah saya install dan sudah saya jalankan di port 8081. Nah ini 8081. Nah ini udah statusnya sign dan healthy ya. Mungkin kita buat satu perubahan di sini. Saya menggunakan Laravel deployment, replikasinya menjadi 3. Lakukan. Terus nanti kita lihat apakah perubahan GitHub dan Argo CD ini mengalami sinkronasi, menerima perubahan atau tidak. Kita trigger menggunakan ini, commit aja. Oke, commit. Oke, di sini udah. Terus kita refresh guys. Klik yang hard, klik centang. Nah, harusnya nanti di sini kuning ya. Nah, udah kuning. Artinya sudah ada perubahan out of sync. Jadi si Argo CD ini sedang mensinkronisasi dengan perubahan yang ada di Kubernetes-nya. Nah, ini udah beres untuk sinkronasinya. Sini lagi progress. Jadi kita bisa memonitoring sinkronasi dan healthy. Selain itu, kita juga bisa mengeceknya menggunakan terminal. Nah, perubahannya udah berjalan atau belum? Nah, di sini udah berjalan ya. Laravelnya replikanya udah ada 3, awalnya tuh 2. Sekarang udah ada 3. Cuman belum ready dia. Nah, ini udah healthy dua-duanya. Udah hijau. Artinya sudah berhasil bahwa setiap perubahan telah tersinkronasi dengan Argo CD. Sekian dari saya. Boleh dilanjut dengan teman selanjutnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Syafur Rahmat. Saya dari kelas SM4704 dengan NIM 1030223092. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan proses provisioning server menggunakan Ansible untuk tugas besar DevOps. Saya menggunakan 2 environment. Yang pertama ada WSL. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan WSL versi Ubuntu. Kemudian ada juga VM. Untuk VM ini saya menggunakan Alma Linux. Alma Linux sebagai managed host yang akan di-provisioning oleh Ansible, dan WSL ini berfungsi sebagai control node. Dan tujuannya adalah menginstal 4 tools secara otomatis ke managed host, yaitu Docker, Minikube, kubectl, dan Helm. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah saya lakukan
sesuai dengan arahan modul. Yang pertama adalah untuk instalasi Ansible, di mana saya telah melakukan instalasi dan sebagai buktinya saya telah melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah Ansible version dan terbukti bahwasannya Ansible sudah terinstall. Kemudian untuk koneksi tanpa password antara control node dan manage host, saya sudah membuat SSH key sebelumnya, bisa dilihat. Bisa dilihat di sini file ID underscore RSA dan ID underscore RSA.pub sudah tersedia. Nah, untuk public key ini saya sudah copy ke VM manage host menggunakan perintah SSH strip copy strip ID sehingga koneksi SSH bisa dilakukan tanpa memasukkan password setiap kali ingin terkoneksi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur folder project Ansible saya, di mana strukturnya terdapat file inventory.ini, playbook setup.yaml, dan juga folder roles. Nah, untuk di dalam folder roles ini terdapat beberapa roles, yang mana masing-masing role ini berisi task spesifik untuk menginstal tools tersebut. Jadi di dalamnya itu terdapat 4 roles, diantaranya Docker, Minikube, kubectl, dan Helm. Nah, untuk selanjutnya di sini saya melakukan pengecekan untuk pembuktian di mana saya telah melakukan konfigurasi untuk file inventory.ini saya. Jadi file ini berfungsi mendaftarkan IP address dari manage host yang akan dikelola oleh Ansible. Di sini saya juga melakukan konfigurasi untuk menambahkan IP VM saya beserta username dan lokasi private key yang digunakan untuk autentikasi SSH. Nah, untuk di bawahnya ini ada file playbook setup.yaml saya, yang mana playbook ini merupakan playbook utama saya, dan playbook ini juga akan dijalankan pada host managed host dengan privilege escalation menggunakan become yes atau become yang isinya yes. Kemudian playbook ini menjalankan 4 role secara berurutan. Yang pertama ada Docker, Minikube, kubectl, dan Helm. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tampilan atau isi dari file main.yaml yang ada di folder Docker saya. Jadi role ini akan melakukan beberapa hal. Yang pertama ada instalasi dependencies yang diperlukan. Kedua, menambahkan repositori resmi Docker. Ketiga, menginstal Docker CA beserta kontainernya. Kemudian keempat, mengaktifkan dan menjalankan service Docker. Kelima, menambahkan user ke grup Docker agar tidak perlu sudo setiap menjalankan Docker. Dan terakhir yaitu memverifikasi instalasi dengan mengecek versi Docker. Nah, untuk selanjutnya di sini ada main.yaml yang ada di Minikube ya. Jadi role Minikube berfungsi untuk mendownload binary Minikube langsung dari Google Storage-nya, kemudian memverifikasi instalasinya. Untuk selanjutnya di sini ada role untuk kubectl. Nah, untuk role kubectl ini jobsnya sama seperti Minikube, yaitu mendownload binary kubectl dari rilis resmi Kubernetes. Nah, untuk selanjutnya di sini ada role Helm. Nah, untuk role Helm ini mendownload script instalasi resmi dari Helm lalu mengeksekusi script tersebut untuk menginstal Helm. Nah, sebelum menjalankan playbook, saya akan pastikan terlebih dahulu koneksi Ansible ke manage host-nya berjalan dengan baik melalui ping test dengan menggunakan perintah ini.
Kita coba tes. Nah, seperti yang terlihat, hasilnya sukses dengan respon PONG, yang artinya koneksi sudah siap dan playbook bisa dijalankan. Sekarang adalah bagian utamanya, yaitu menjalankan playbook untuk melakukan provisioning ke manage host. Kita lakukan dengan perintah, kita langsung ketik saja ansible slash playbook minus inventory ini playbook setup YAML as become pas. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa kita lihat Ansible sekarang menjalankan setiap task secara otomatis, dimulai dari instalasi Docker, dan setelah instalasi Docker berhasil akan lanjut ke instalasi Minikube, instalasi kubectl, dan instalasi Helm. Mari kita tunggu. Nah, bisa kita lihat ini adalah play recap-nya. Bisa dilihat file load-nya sama dengan 0. Kemudian unreachable-nya sama dengan 0, yang artinya playbook berjalan sukses tanpa adanya error. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan memastikan semua tools benar-benar sudah terinstall di VM Manage Host saya, dan saya akan mencoba untuk masuk ke VM Manage Host saya dengan menggunakan SSH. SSH-nya SSH nama VM saya, kemudian IP-nya itu 92.168.2.133. Sudah masuk. Sekarang kita tinggal cek apa role tersebut sudah menjalankan tugasnya atau belum. Kita mulai dari Docker dulu. Kita cek versi Dockernya. Version. Nah, Docker sudah terinstall. Satu job sudah berhasil. Kedua ada Minikube. Version ini mungkin. Nah, Minikube sudah terinstall. Kemudian Kubernetes-nya, kubectl version client kalau tidak salah. Nah, Kubernetes juga sudah terinstall. Kemudian yang terakhir adalah Helm version. Nah, Helm version juga sudah terinstall. Nah, bisa dilihat Docker, kemudian Minikube, kubectl, dan Helm semuanya sudah terinstall dengan baik. Kemudian saya juga akan melakukan pengecekan status service Docker untuk memastikan benar-benar berjalan dengan menggunakan perintah sudo systemctl status Docker. Nah, bisa kita lihat statusnya aktif running, yang artinya Docker sudah berjalan dengan baik di manage host. Jadi itu semua adalah merupakan langkah-langkah dari proses provisioning manage host menggunakan Ansible. Dengan Ansible saya tidak perlu install Docker, Minikube, kubectl, dan juga Helm secara manual dengan cara satu persatu. Semuanya otomatis dilakukan melalui satu playbook utama saja dan bisa diverifikasi ulang kapan saja tanpa risiko konfigurasi ganda. Nah, jadi sekian pemaparan langkah-langkah yang telah saya lakukan dan beberapa penjelasan sederhananya. Sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Septianis dengan NIM 1030223000072. Oke, pada proyek UAS DevOps kali ini saya bertanggung jawab pada bagian Prometheus. Sesuai pembagian tugas, tanggung jawab saya meliputi instalasi Prometheus menggunakan Helm dengan package Kube Prometheus Tag, melakukan konfigurasi script config untuk monitoring resource Kubernetes dan backend Laravel menggunakan service monitor, serta melakukan verifikasi bahwa seluruh metrik berhasil dikumpulkan melalui Prometheus UI. Nah, sebelumnya proses instalasi Kube Prometheus Tag menggunakan Helm, konfigurasi service monitor, serta konfigurasi monitoring terhadap resource Kubernetes dan backend Laravel telah berhasil saya lakukan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan langsung melakukan verifikasi terhadap hasil implementasi tersebut untuk memastikan seluruh komponen monitoring berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu di sini saya telah melakukan atau menjalankan cluster Kubernetes dengan perintah minikube start. Sebelum melakukan proses verifikasi, jadi saya di sini telah menjalankan terlebih dahulu cluster Kubernetes menggunakan perintah minikube start. Nah, cluster ini tuh merupakan lingkungan tempat aplikasi Bridge Ops beserta seluruh komponen monitoring dijalankan. Nah, jadi ketika minikube dimatikan, seluruh resource Kubernetes termasuk Prometheus tidak dapat diakses. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengaktifkan kembali cluster agar seluruh service dapat berjalan. Oke, selanjutnya di sini saya telah memastikan bahwa cluster telah aktif dengan menjalankan perintah kubectl get nodes. Nah, di sini terlihat bahwa node minikube memiliki status ready, yang berarti cluster Kubernetes telah berhasil dijalankan dan siap digunakan untuk proses monitoring. Oke, selanjutnya di sini saya telah melakukan verifikasi komponen monitoring. Nah, jadi di sini saya memastikan bahwa seluruh komponen monitoring yang sebelumnya telah saya install menggunakan Kube Prometheus Tag berhasil dijalankan. Di sini saya melakukannya dengan perintah kubectl get pods min and monitoring. Nah, namespace monitoring ini merupakan namespace yang saya gunakan untuk menjalankan seluruh komponen monitoring. Jadi terlihat seluruh pod berhasil berjalan dengan status running, yaitu Prometheus, Alert Manager, Grafana, Prometheus Operator, selanjutnya Node Exporter, dan Kubestat Prometheus, serta Kubestat Metric Map. Nah, jadi di sini dia tuh menunjukkan bahwa proses instalasi Prometheus menggunakan Helm telah berhasil dilakukan dan seluruh layanan monitoringnya itu telah aktif tanpa kendala. Oke, nah selanjutnya di sini saya mengakses antar muka si Prometheus-nya. Nah, karena Prometheus itu berada dalam cluster Kubernetes, saya perlu melakukan port forwarding agar service tersebut dapat diakses melalui browser. Jadi dengan perintah berikut. Oke. Nah, perintah ini tuh nantinya akan menghubungkan si service Prometheus di dalam cluster ke localhost 9091 sehingga saya dapat mengakses Prometheus-nya itu melalui browser. Nah, di sini saya telah membuka Firefox dan masuk ke si akses yang tadi yaitu localhost 9091. Nah, jadi setelah Prometheus ini berhasil dibuka, di sini saya akan melakukan beberapa tahapan verifikasi untuk memastikan bahwa proses monitoring itu telah berjalan dengan baik. Pertama, di sini saya akan memverifikasi metrik resource Kubernetes. Nah, langkah pertama saya melakukan verifikasi menggunakan query up. Langsung execute saja. Nah, oke, di sini query up ini tuh digunakan untuk melihat apakah
target monitoring itu berhasil di-scrap oleh Prometheus. Nah, dari hasil query-nya itu dapat dilihat ya, bahwa Prometheus-nya itu berhasil memperoleh metrik dari berbagai komponen Kubernetes seperti Prometheus, Grafana, Node Exporter, Kube State Metric, Alert Manager, serta komponen monitoring lainnya. Nah, di sini juga terlihat nilai 1 itu menunjukkan bahwa endpoint monitoring itu bahwa endpoint monitoring tersebut itu berhasil dijangkau dan proses scraping metrik itu berhasil diproses atau berjalan dengan baik. Nah, hal ini membuktikan bahwa si konfigurasi monitoring terhadap research Kubernetes itu telah berhasil diterapkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan memverifikasi terhadap aplikasi backend Laravel. Nah, saya di sini menggunakan perintah Laravel. Laravel up. Nah, di sini sudah terlihat ya metrik dari Laravel up ini merupakan custom metrik yang diekspos oleh aplikasi Laravel. Nah, metrik ini tuh berhasil dikumpulkan dan Prometheus melalui service monitor yang sebelumnya telah saya konfigurasi sebagai mekanisme scraping metrik aplikasi. Terlihat nilai Laravel app up adalah 1 yang menunjukkan bahwa backend Laravel itu berada dalam kondisi aktif serta endpoint metriknya itu berhasil di-scrap oleh Prometheus. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses monitoring terhadap aplikasi backend telah berhasil diimplementasikan. Selanjutnya di sini saya akan memverifikasi target monitoring. Langsung klik status. Nah, di sini target hold. Oke. Nah, halaman target ini digunakan untuk melihat seluruh endpoint monitoring yang sedang dipantau oleh Prometheus beserta statusnya. Terlihat di sini bahwa Laravel Service Monitor itu berhasil terdeteksi dengan status up. Jadi hal ini tuh membuktikan bahwa konfigurasi service monitor telah berhasil dan Prometheus mampu melakukan scraping metrik dari aplikasi backend secara otomatis. Nah, selain backend Laravel, Prometheus juga berhasil memonitor berbagai komponen Kubernetes seperti Grafana, Prometheus, Alert Manager, selanjutnya Kube State Metric, Node Exporter, dan komponen monitoring lainnya yang juga berstatus up. Nah, apabila di bagian bawah masih terdapat target Kube Control Manager di sini, dan Kube Schedule dengan status down, kondisi tersebut merupakan hal yang umum pada lingkungan Minikube, karena beberapa komponen control plane tidak mengekspos endpoint metric secara default. Jadi kondisi tersebut tidak mempengaruhi proses monitoring aplikasi Bridge Ops maupun komponen monitoring utama yang menjadi ruang lingkup tugas saya. Oke. Nah, oke. Di sini berdasarkan hasil implementasi yang telah ditunjukkan, saya telah berhasil menginstal Prometheus menggunakan Helm melalui package Kube Prometheus Tag, kemudian mengkonfigurasi service monitor sebagai mekanisme scrap config sehingga Prometheus dapat melakukan monitoring terhadap resource Kubernetes maupun backend Laravel. Nah, seluruh proses monitoringnya itu telah berhasil diverifikasi melalui Prometheus UI, baik menggunakan query app maupun query Laravel app app maupun halaman target. Yang menunjukkan bahwa backend Laravel dan komponen monitoring utama berada pada status up. Dengan demikian, seluruh tugas pada bagian Prometheus telah berhasil diselesaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiofani Penambunan.
dengan NIM 103022330036. Di sini saya anggota ke-6 yang akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya Grafana. Baik, di sini kita login dulu Alma Linux-nya. Lalu kita masukkan di sini kita persiapkan juga tools di Alma Linux-nya, yaitu install. Saya sudah melakukan install Docker Engine. Terus kita menambahkan dulu repositorinya agar untuk repositori Docker dari hasil anggota lain untuk kita dapatkan, untuk kita bisa mengetes di Grafana-nya, file yang ada di Grafana-nya. Nanti kita systemctl enable now docker. Di sini kita masukkan password. Nah, di sini agar minikube-nya kita bisa berjalan, yaitu dengan driver Docker tanpa perlu sudo. Jadi kita masukkan ke grup Docker. Di sini kita sudo usermod. Nah, berikut langkah-langkahnya, lalu nanti kita melakukan install kubectl-nya dengan menggunakan pengunduhan binary universal Linux. Di sini saya sudah melakukan sini ada curl ini. Lalu kita install minikube-nya. Tidak lupa kita juga ini install konfigurasi Kubernetes-nya dan monitoringnya. Terus kita juga install Helm-nya. Nah, karena langkah ini sudah selesai, kita lakukan git clone. Di sini saya lakukan git clone-nya dari Kubernetes yang sudah anggota lain buat. Lalu kita jalankan minikube-nya. Di sini kita mengambil dulu kubek. Nah, tahap pertama yaitu kita tadi udah start minikube-nya, yaitu dengan mengambil password. Terus kita masuk ke tahap
dilakukan dengan mengambil password administrator Grafana yang tersimpan pada Kubernetes secret, lalu menggunakan perintah ini kubectl secret get secret. Selanjutnya dilakukan power forward pada device Grafana agar dapat akses melalui proses menggunakan halaman localhost. Lalu setelah berhasil kita login dengan melakukan username-nya itu admin, lalu nanti password-nya dari Kubernetes. Nah, ini berikut password-nya. Kita sudah dapatkan. Lalu dari situ kita lanjut. Dari sini kita ke Firefox. Kita langsung ke localhost 3000 Grafana-nya. Di sini kita akses. Jadi kita masuk ke admin, tekan, lalu passwordnya yang tadi yang kita dapat. Di sini lalu kita login. Baik, di sini saya melanjutkan tadi kita saat login yaitu kita memasukkan dengan username-nya admin, lalu dilanjutkan dengan password-nya berikut yang sudah ada dari Kubernetes. Lalu kita untuk membuat
agar visualnya ada di Grafana, yaitu yang pertama kita ke dashboard. Kita lihat dulu di data source-nya, pastikan bahwa default-nya sudah sama. Sudah ada Connect Prometheus dengan default dari monitoring Prometheus-nya sesuai, yaitu 90-90. Lalu kita ke dashboard. Di sini saya membuat 5 page ya. Berikut new dashboard. Di sini add panel. Kita panel lagi 3. Di sini lalu kita sesuaikan aja konfigur visualization-nya satu-satu. Karena saya sudah buat, mari kita lihat di dashboard yang saya buat itu Laravel DevOps. Berikut ada visualization-nya, ada 5. Yang pertama buat Laravel status app-nya. Di sini dengan panel pertama menggunakan query Laravel. Max Laravel app. Di sini kita query-nya, terus kita tentukan run query, selalu jadinya nanti akan ada dengan pakai di sini menggunakan visualisasi stub untuk menampilkan status aplikasinya itu Laravel dengan nilai 1 menunjukkan bahwa aplikasi berjalan normal. Kalau misalnya 0 itu merah, tidak berhasil. Jadi ini berhasil dipantau oleh Prometheus. Lalu kita tekan save. No change to save. Kita kembali ke dashboard. Lalu yang kedua yaitu Laravel Pods, aktif Laravel Pods. Di sini yaitu saya menggunakan query CounQPodInfo, namespace Laravel app. Di sini juga panelnya menggunakan stat untuk menghitung jumlah pod Laravelnya yang sedang aktif pada namespace MyApp-nya, sehingga memudahkan proses monitoring jumlah replika aplikasi. Di sini nanti kita tekan run query, lalu kita tekan save. Karena tidak ada perubahan, kita kembali lagi ke dashboard. Lalu yang ketiga yaitu panel pod status phase. Di sini saya membuatkan query ini qpod status phase dengan namespace app my app. Seperti yang tadi, phase-nya itu running. Jadi di sini visualisasi ada pakai phase running, tapi terlalu banyak, tidak memudahkan untuk menampilkan data. Jadi di sini saya bikin fase yang sedang running. Saya di sini menggunakan visualisasi gauge-nya digunakan untuk menampilkan status setiap pod pada namespace, my app seperti running, pending, sukses, maupun fail. Jadi sehingga kondisi pod dapat dipantau secara langsung. Lalu di sini ada ya CPU usage per container. Dengan container CPU usage second total. Di sini visualisasinya pakai time series, yaitu digunakan untuk monitoring penggunaan CPU pada setiap kontainernya secara real time ya. Di sini juga saya ada edit di legend-nya itu pakai code container untuk sehingga setiap grafiknya itu identifikasi berdasarkan pod dan kontainer. Lalu yang terakhir yaitu panel kelima, yaitu memory usage per container. Jadi memori
use yang dipakai di per setiap kontainernya. Lagi-lagi saya pakai kontainernya untuk melihat kontainernya. Nah, di sini visualisasi time series digunakan untuk menampilkan penggunaan setiap memori, setiap kontainer pada namespace MyApp. Lalu satuan datanya juga saya ubah menjadi MIB. Pada bagian standar option, kita ke bawah. Nih, di sini units. Bytes. Lalu di sini standar optionnya unit lebih bytes, dan saya juga agar penggunaan memorinya juga lebih mudah dibaca. Sedangkan legend dikonfigurasikan menggunakan port. Lalu penyimpanan dashboardnya, setelah seluruh panel sudah berhasil saya buat, berikut penampilan dashboardnya. Saya simpan dengan nama Laravel. Dashboard berhasil menampilkan informasi mengenai status aplikasi Laravel, pod aktif, status pod Kubernetes, serta penggunaan memori kontainer secara real time. Jadi di sini tahap terakhir dilakukan untuk memastikan seluruh panel pada dashboard berhasil menampilkan data metrik yang berasal dari Prometheus. Di sini juga kondisinya up, terdapat 2 pod Laravel yang aktif, serta grafik penggunaan CPU-nya juga, dan memori kontainernya berhasil berjalan secara real time, ditampilkan juga. Lalu di sini juga dashboardnya ini sebagai media monitoring aplikasi Laravel pada lingkungan Kubernetes maupun sebagai bahan demonstrasi. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Terima kasih.